Polisi tetapkan Fahim Mawardi, pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember, sebagai tersangka pencabulan santriwati. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya. Andaikan dia punya bukti, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip dari Jawa Post, teman-teman. Polres Jember telah menahan Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh sebuah pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, atas kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkan istrinya. Perkembangan terakhir, Fahim memutuskan untuk melawan Polres lewat upaya pra-peradilan. Alasannya, selain dasar penetapan tersangka hingga penahanan itu lemah, kubu Fahim menyebut tidak ada korban dalam perkara tersebut. Penasihat hukum Fahim, Alananto, menegaskan bahwa pihaknya segera mengajukan upaya pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jember. Menurut pengacaranya, polisi dinilai subjektif dalam penanganan perkara tersebut. Salah satunya penerapan pasal yang dipakai dianggap lemah. Selain itu, upaya penahanan Fahim Mawardi tersebut terlalu dini. Sebelumnya, tim kuasa hukum Fahim juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada polisi. Hal itu didasarkan pada status Fahim sebagai pengasuh pesantren dan sikap kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, orang tua Fahim diketahui juga tengah sakit. Di sisi lain, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mempersilahkan kubu Fahim untuk mengajukan pra-peradilan. Sebelumnya, Fahim Mawardi menepis tuduhan tersebut. Bahkan jika terbukti bersalah, pengasuh ponpes itu berjanji akan berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Ya teman-teman, ya seperti yang saya lihat di Kompas, ya di Kompas TV, memang saya lihat Fahim Mawardi sudah memakai baju oranye juga dengan tangan terborgol masuk ke sel. Ini bukan masalah kiai, kita lepaskan antara kiai, ponpes, dan lain sebagainya dengan kasus ini, karena ini kasus kriminal, ya kasus pencabulan. Kita pisahkan, ya jauhkan ponpes dan kiai dengan kasus ini. Kita tahu ponpes, kiai itu nama-nama yang terhormat, nama-nama yang bagus. Pisahkan dengan kasus pencabulan, bebaskan. Toh kalau ponpesnya masih terus berjalan, biarkan berjalan, tetapi orangnya ini harus segera diproses. Jadi pisahkan, nggak ada hubungannya ini kasus ini dengan ponpes dan kiai. Artinya pisahkan, ini kasusnya kasus pencabulan kan, jadi harus dipisahkan. Nama-nama suci kiai, nama-nama ponpes itu kan nama suci, jangan dijadikan satu dengan nama ini kayak gini tuh. Jumat 20 Januari 2023, 4 orang jadi korban dugaan pencabulan kiai. Oknum kiai, jangan kiai ya, oknum kiai. Enak banget nama kiai, nama suci. Oknum kiai di Jember. Ya, ini unggahan Detikcom pada 20 Januari 2023. Polisi merilis secara resmi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh Ponpes Al Jalil 2 Jember. Dalam rilis itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menyebut jumlah korban dugaan pencabulan berjumlah 4 orang. Namun Heri enggan menyebutkan inisial dan status korban. Dalam rilis yang bertempat di ruang Rupatama lantai 2 Mapolres Jember itu, Heri juga enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan. Lebih lanjut soal ancaman hukuman yang diterapkan terhadap tersangka, Heri menyebutkan ada sejumlah pasal yang disangkakan, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP. Ya, jadi teman-teman, publik menunggu nih
ucapan dari FM yang katanya mau jalan jongkok, ya, jalan jongkok sambil telanjang dari Jember ke Jakarta. Apakah itu dilakukan? Apakah itu benar-benar dilakukan? Tentunya ini sangat sulit untuk terrealisasi, karena secara hukum juga mungkin dilarang ya, karena janjinya itu kan sambil telanjang. Ya mana mungkin polisi mengizinkan sambil telanjang, kecuali orang tersebut ODGJ. Ya kalau orang waras ya nggak boleh ya. Ya, jadi itu teman-teman perkembangan terbaru dari kasus FM Fahim Mawardi, kasus pencabulan. Ya semoga segera terang benderang ya untuk kalian-kalian yang para pendukung FM, silahkan dukung, doakan yang terbaik. Kita juga berdoa yang sama, semoga kasus ini segera selesai ya. Dan ada ujung pangkalnya, bagaimanapun pula ini kasus pencabulan, kasus luar biasa yang tidak boleh kasus ini dibiarkan. Artinya kasus ini tidak boleh luput dari perhatian publik ya. Kita masyarakat yang bermain media sosial, yang bermain YouTube, ya ikut memantau lah ya, agar kasus ini nggak tenggelam, agar segera menuju ke ujung pangkalnya ya, supaya ini nggak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Apalagi di Ponpes menyebut nama kiai ya, jangan nama Ponpes mana kiai itu nama-nama yang suci, jangan sampai dicampur dengan itu, pisahkan. Ya terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dia bukan kiai, bukan apa ya kalau menurut saya. Kenapa? Kalau ulama atau kiai atau ustadz, kata-katanya nggak seperti itu. Sopan santun itu utama dijaga ya. Apalagi sebagai figur, sebagai ulama. Tapi kalau menurut saya dia bukan ulama, iblis berkedok ulama itu. Makanya sifat-sifatnya seperti itu, kata-katanya saling mencaci, saling memfitnah ya gitu. Kalau ustadz beneran, kiai beneran, tidak mungkin menjelek-jelekan orang lain ya. Itu adalah Fahim Mawardi. Saya tidak mau memanggil ustadz atau kiai karena perilakunya seperti itu. Tahu sendiri dia udah tersangka itu ya. Oke, kita tinggal menunggu janjinya aja. Itu janji adalah hutang. Semua yang melihat di video Anda itu adalah sama aja kamu punya hutang yang melihat video Anda ya. Janji harus ditepati. Kalau tidak ditepati berarti benar-benar iblis atau setan ya. Cukup sekian dari saya. Bila menyinggung perasaan Anda sebagai manusia ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau Anda sebangsa yang saya katakan tadi, yang diusir dari surga, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.